Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat ya, semangatnya menyala-nyala, berkobar-kobar sehingga makin luar biasa. Teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas singkatan-singkatan atau akronim yang sering kita dengar atau kita baca ya pada saat pelaksanaan program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di lapangan ya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar Kita Semua ini. Terima kasih sangat kepada teman-teman sekalian yang telah subscribe channel ini. Dengan subscribe dari teman-teman memudahkan kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal dan lainnya. Baik teman sekalian, saya awali pertemuan ini dari singkatan Bangga Kencana ya. Bangga Kencana merupakan singkatan dari pembangunan keluarga, pendudukan dan keluarga berencana. Ini menggantikan istilah KKBPK ya, teman-teman Bapak Ibu, yang kemarin kita ada istilah KKBPK atau sebelumnya program KB ya. Sekarang diganti menjadi Bangga Kencana atau program Bangga Kencana. Ini mulai dikenalkan tahun 2020 ya, dan buku yang memandu atau buku yang menjadi pedoman bisa kita rujuk ya adalah buku Grand Book ya. Ini yang terbitan 29 Juni 2020. Itu adalah Bangga Kencana, teman sekalian. Kemudian dalam pelaksanaan program Bangga Kencana itu di lapangan ada yang namanya PLKB ya. PLKB adalah petugas lapangan keluarga berencana. Nah, PLKB ini adalah pegawai pemerintah baik PNS maupun non PNS yang ditugaskan memfasilitasi pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan. Melaksanakan ya program Bangga Kencana di lapangan. Ini adalah PLKB. Sedangkan bagi PLKB yang meniti karir pada jabatan fungsional tertentu, maka jabatan fungsional itu adalah penyuluh KB. Jadi penyuluh KB adalah jabatan fungsional tertentu yang diatur oleh Kementerian PAN ya dan Reformasi Birokrasi. Baik teman sekalian, kemudian istilah berikutnya adalah IMP ya. Kita sering mendengar IMP pada setiap pertemuan ya. Nah, IMP itu singkatan dari Institusi Masyarakat Pedesaan atau Perkotaan ya. Jadi ini adalah wadah pembinaan keluarga, dan ini adalah organisasi yang tumbuh dari dan oleh warga masyarakat. Ini disebut IMP ya teman sekalian. Nah, IMP teman sekalian kalau di desa kelurahan itu ada bermacam ya. Untuk tingkat desa namanya adalah PPKBD lah, ini singkatan lagi kan. Kemudian untuk tingkat RW adalah sub ya. Ini sub PPKBD karena ini kan subnya desa. Kemudian tingkat RT PKB RT atau kelompok KB ya. Kemudian Tasa Wisma, ada kader Wisma. Ini adalah macam-macam institusi. Jadi lembaga masyarakat tumbuh dari bawah ya yang membantu pelaksanaan program Bangga Kencana. Baik teman sekalian, itu IMP. Kemudian sekarang IMP tingkat desa ini adalah PPKBD ya teman-teman sekalian. Institusi masyarakat program Bangga Kencana di tingkat desa adalah PPKBD, singkatan dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Jadi di desa kelurahan itu ada pembina KB ya, ada pembina KB tingkat desa atau tingkat kelurahan. Nah, pembantunya namanya PPKB. Jadi pembantunya ini yang mangkat adalah pemerintah desa. Itu PPKBD, kemudian di tingkat RW ada sub PPKBD, sedangkan di RT ada paguyuban keluarga berencana atau kelompok KB ya, tingkat rukun tetangga atau tingkat RT. Nah, PKB RT ini setara atau sama ya dengan PKK RT. Jadi kalau pertemuan PKK RT itu adalah pertemuan PKB RT yang membahas tentang KB juga yang ada di RT itu. Teman sekalian ya, nah, kadernya adalah kader RT. Itu adalah PKB RT, teman sekalian. Kemudian ini yang paling sering ya kita dengar adalah istilah PUS. PUS ini bukan empus, kucing, bukan, tapi PUS merupakan singkatan dari pasangan usia subur ya teman-teman ya. Pasangan usia subur, namanya pasangan berarti suami istri lah. Yang disebut suami istri yang subur itu, pasangan yang subur itu adalah yang istrinya itu berumur 15 sampai 49 tahun. Sudah itu kunci atau kata kuncinya ya. Jadi baik masih menstruasi atau tidak, itu sepanjang dia umur 15-49 tahun dan itu berpasangan, namanya pasangan usia subur. Itu menjadi sasaran harapan kita, sasaran perhatian kita dalam menurunkan angka kelahiran.
Itu adalah PUS ya teman sekalian ya. Kemudian ada PA. Lah ini PA singkatan dari peserta aktif sebenarnya. Peserta aktif itu aktif dalam apa? Adalah aktif dalam KB. Jadi boleh pula disebut peserta KB aktif. Nah, peserta KB aktif ini itu sudah tercatat pada pencatatan peserta KB aktif di catatannya bulan lalu itu sudah ya. Di terakhir ya, bulan terakhir sudah tercatat sebagai peserta KB aktif. Biasanya ada di catatan C1 PLKB ya, C1 PUS itu ada daftar PA. Kemudian teman sekalian ada istilah PB, ini adalah peserta baru ya, peserta baru dalam hal penggunaan kontrasepsi. Jadi peserta baru biasanya dilayani pada bulan ini dan belum masuk di catatan peserta KB bulan lalu. Jadi dia baru bulan ini menggunakan kontrasepsi dan kontrasepsi modern ya. Nah, ini biasanya adalah baru pertama kali menggunakan atau sudah lama berhenti di KB, kemudian KB lagi ya, atau dia baru bersalin terus menggunakan kontrasepsi, namanya peserta KB baru. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan istilah ini akronim unmet need ya. Unmet need ini sebenarnya istilah sih, bukan akronim ya, tapi ini adalah yang maksudnya adalah pasangan usia subur yang sebetulnya tidak ingin anak lagi ya, karena sudah punya anak 2 atau lebih, tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan kontrasepsi ya, kontrasepsi. Jadi dia kalau ditanya ingin anak lagi nggak Bu? Oh boten, tidak. Menggunakan kontrasepsi itu tidak Bu? Tidak. Nah, ini bisa disebabkan karena akses pelayanan, karena biaya mungkin, atau karena pemahaman yang kurang. Jadi tidak ingin anak tapi tidak KB. Baik teman-teman sekalian, kita masih lanjutkan istilah-istilah di program KB-nya ya, kontrasepsi ya. Ini ada PUS IAT atau IAT ya, ingin anak ditunda. Jadi ini adalah PUS yang ingin anak tetapi tidak segera ya. Jadi ditunda dulu, mungkin tahun depan baru ingin punya anak, tapi dia tidak menggunakan kontrasepsi lah. Ini disebut masuk kategori IAT. Ya, teman-teman, di catatan teman-teman kader atau institusi masyarakat ini ada form di sana, ada IAT. Kemudian teman-teman sekalian ada pula istilah IAS, ingin anak segera ya. Ingin anak segera ini adalah PUS yang ingin anak segera, mungkin dia adalah keluarga baru, PUS baru ya. Jadi ingin anak segera ya, atau mungkin belum punya anak ya, dan dia tidak menggunakan kontrasepsi modern ya, karena memang menginginkan anak. Ini tidak menjadi sasaran KIE konseling KB. Teman sekalian, selanjutnya yang tentang pembangunan keluarga ini ya, untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kita mengenal istilah POKTAN ya. POKTAN itu akronim dari kelompok kegiatan. Ini adalah kelompok kegiatan keluarga-keluarga yang dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, di dalam POKTAN itu nanti ada bermacam-macam POKTAN. Ada namanya POKTAN BKB ya, kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita ya. BKB adalah singkatan Bina Keluarga Balita yang dibentuk untuk membantu keluarga-keluarga yang punya balita meningkatkan kemampuan membina tumbuh kembang anak dan balita ya, sehingga akan tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal. Nah, jadi ini ada kelompok yang sangat bagus, namanya kelompok BKB. Terus sekalian, nah ada pula sekarang BKB Emas. Ini adalah kelompok bina keluarga balita yang secara khusus pembinaan atau yang dibahas adalah untuk mengurangi masalah-masalah anak stunting, mengatasi atau mencegah anak stunting. Namanya BKB Emas. Emas itu singkatan dari eliminasi masalah anak stunting ya. Ini pertemuannya ada 6 kali, fokusnya di fokus tentang stunting ya, supaya keluarga, ibu hamil, ibu pasca salin dan balita terhindar dari stunting ya. Itu BKB Emas teman sekalian. Kemudian ada, nah di dalam BKB itu ada namanya APE ya. Jadi dalam kelompok kegiatan bina keluarga balita ada istilah APE. APE adalah alat permainan edukatif. Ini adalah alat permainan atau yang dibuat ya untuk menstimulasi atau merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari anak, supaya tidak ada anak yang tidak bertumbuh kembang di bawah
standar, jadi dia akan normal dan menjadi lebih lebih pintar lagi. Itu adalah permainan edukatif ya. Jadi untuk merangsang perkembangan itu digunakan alat-alat mainan, namanya APE ya. Sekaliannya luar biasa, banyak sekali istilah. Kemudian menginjak remaja di pembangunan keluarga itu, jadi untuk keluarga-keluarga yang punya remaja dibentuk namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Kelompok ini anggotanya adalah keluarga-keluarga yang punya remaja dan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam membina tumbuh kembang remaja sehingga remaja terhindar dari dari patologi ya sosial, terhindar dari perilaku menyimpang, terhindar dari triad KRR ya. Nanti triad KRR nanti bisa tanya ke teman-teman penyuluh. Baik teman sekalian, kemudian ada pula kelompok BKL. Teman sekalian, kelompok BKL singkatan dari Bina Keluarga Lansia ya. Ini adalah kelompok yang anggotanya adalah keluarga-keluarga yang punya lansia, dan tujuannya adalah supaya keluarga yang punya lansia dapat merawat, dapat memuliakan lansia sehingga terbentuk lansia tangguh ya, yang lansia tangguh itu sehat, ya, tetap aktif, produktif, dan mandiri. Itu lansia tangguh ya. Kita ingin semua lansia jangan sampai terlantar, tapi sebaliknya menjadi lansia yang tangguh. Itu PKL teman sekalian. Kemana? Ini ada genre, teman-teman. Ini adalah genre generasi berencana. Ini adalah menyasar pada remaja. Kita ingin remaja-remaja sudah punya rencana sejak dini ya, merencanakan kehidupan berkeluarga ya. Jadi bagi remaja ya. Jadi ini lebih ke bagaimana remaja menjadi berkualitas sehingga nanti ketika berkeluarga dia menjadi keluarga berkualitas. Ini membahas tentang bagaimana bagaimana mempersiapkan sekolah, mempersiapkan kehidupan pekerjaan dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa aspek yang ingin mematangkan remaja sekaligus untuk menunda pernikahan. Baik teman sekalian, maksudnya pernikahan dini tadi. Kemudian dalam wadah genre itu ada namanya PIK remaja. Jadi generasi berencana yang tujuannya adalah untuk pendewasaan usia perkawinannya melalui penyiapan remaja. Nah, dalam rangka genre ini ada wadah namanya, ada kelompok namanya PIK-R. Ada ya pula PIK-M ya. PIK-R adalah Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja. Sedangkan di kampus ada PIK-M, Pusat Informasi dan Konseling bagi Mahasiswa. Ini PIK-R. Jadi anggotanya remaja atau mahasiswa, pengurusnya remaja ya, kegiatannya kegiatan yang ramah remaja. Tapi yang paling utama adalah ada kegiatan informasi, konseling, dan kegiatan-kegiatan ramah remaja. Itu PIK-R teman sekalian. Nah, kemudian keluarga supaya sejahtera, khususnya keluarga akseptor ya, yang prasejahtera 1, yang prasejahtera dan sejahtera 1 itu dihimpun dalam sebuah kelompok namanya kelompok UPPKA ya, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Jadi akseptor atau peserta atau mungkin peserta ya kegiatan-kegiatan KB ya, entah akseptor atau bukan ya, yang masih prasejahtera atau sejahtera 1, mereka difasilitasi, dibantu untuk meningkatkan pendapatannya. Jadi ada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di sana. Jadi UPPK adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Baik teman sekalian, kemudian posyandu ini istilah yang lama sekali, adalah pos pelayanan terpadu. Ini adalah pos yang ada keterpaduan ya, berbagai program untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Karena ini peningkatan kesehatan ibu dan anak, maka fokus atau lebih kegiatan utama di sana adalah sektornya sektor kesehatan dan keluarga berencana. Tapi nanti termasuk gizi dan sebagainya juga masuk di sana. Gizi juga bagian dari kesehatan. Baik teman sekalian, kemudian ada ini teman sekalian untuk supaya meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam program Bangga Kencana, untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik, maka dilakukan namanya KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Teman sekalian ya, KIE adalah singkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Ini dilaksanakan oleh kader KB, kader kesehatan, oleh PLKB, oleh bidan, oleh petugas lapangan lainnya ya, ada penyuluh keagamaan dan sebagainya melakukan KIE. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku yang diinginkan.
itu adalah KIE. Ini semacam penyuluhan penerangan ya, atau semacam iya penyuluhan, jadi semacam pertemuan penyuluhan baik ya, penyuluhan penerangan ya, atau pendidikan lah ya. Nah, teman sekalian, sekarang kita lebih sering mendengar istilah 1000 HPK ya. Ya, dalam penyuluhan, dalam edukasi itu ada substansi atau ada materi yang namanya 1000 HPK. Lah, HPK singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu meliputi 270 hari selama dalam kandungan dan 730 hari ya masa menyusui sampai usia 2 tahun. Ini di jumlah 1000 hari dan disebut sebagai HPK atau hari pertama kehidupan. Baik ya teman-teman sekalian ya, itu 1000 HPK. Kemudian ini juga ada materi bahan penyuluhan, bahan KIE namanya PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Sekarang sedang menjadi digembar-gemborkan tentang PHBS supaya masyarakat berperilaku sehat ya, bisa menolong diri sendiri, menghindarkan diri dari kesakitan atau dari penyakit atau dari kejahatan. Ini adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat, mulai dari cara cuci tangan, olahraga dan sebagainya ya, bagaimana bergaul dengan yang lain secara sehat. Ini adalah PHBS. Kemudian ada istilah TTD, ini terkait dengan stunting sekarang teman sekalian. TTD adalah singkatan dari tablet tambah darah ya. Ini memang sekarang lagi digencarkan menghindarkan remaja, calon pengantin, ibu hamil dari anemia, karena nanti akan bisa menjadi pemicu adanya stunting. Jadi tablet tambah darah bukan hanya sekarang sebenarnya, tapi dari dulu, cuma sekarang memang lebih digencarkan. Jadi TTD adalah singkatan dari tablet tambah darah. Kemudian berikutnya ada LILA atau lingkar lengan atas. Teman sekalian, lingkar lengan atas khususnya bagi calon pengantin dan ibu hamil itu diukur ya, untuk mengetahui apakah energi atau mungkin nutrisi pada calon pengantin ibu hamil itu cukup atau tidak ya. Karena nanti dari pengukuran LILA itu akan diketahui tentang KAK atau TAK nanti teman-teman ya. Nah, ini masih ASI teman sekalian. Nah, sekarang ASI, air susu ibu ya. Ini mengandung antibodi, meningkatkan daya tubuh anak, kemudian kandungan gizinya sangat lengkap, bisa mempertahankan badan normal anak ya. Jadi karena ini memang sudah sangat seimbang dan harus diberikan pada saat sampai 6 bulan, harus namanya ASI eksklusif. Kemudian mencegah risiko diare atau masalah pencernaan lain. Jadi ASI sangat penting teman sekalian, harus kita edukasikan kepada ibu-ibu bersalin ya, ibu, supaya bayinya mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan itu ada makanan, ini bukan pengganti Pak Ibu sekalian, makanan pendamping ASI ya. Jangan pengganti, ini saya salah tulis tapi nggak apa. Makanan pendamping ASI adalah ada 4 syarat ASI, yaitu tepat waktu, adekuat artinya mengandung gizi, nutrisi, kemudian aman dan diberikan dengan cara yang benar. Itu MPASI, makanan pendamping ASI. Kemudian ada IMD, inisiasi menyusui dini ya teman sekalian. Jadi bayi yang baru lahir dirangsang, distimulasi supaya bisa segera ya menyusu kepada ibunya. Kemudian ada indeks massa tubuh, ini untuk mengukur status gizi seseorang. Ini biasanya yang diukur adalah tinggi dan berat badan ya. Nanti ada rumusnya. Teman sekalian, nah ini hasil pengukuran LILA ya, pengukuran lingkar lengan atas. Nanti akan diketahui apakah seseorang calon pengantin ibu hamil atau ibu hamil itu mengalami KAK atau KEK ya. Ini singkatan dari kekurangan energi kronis teman sekalian ya. Kekurangan energi kronis merupakan kondisi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan. Jadi ini kayak KEK juga berpotensi menyebabkan stunting. Baik teman sekalian, singkatan apa lagi yang perlu dibahas ya? Kira-kira teman-teman sekalian silahkan dicari, kemudian silahkan ditulis di kolom komen, nanti kita akan bahas. Baik teman sekalian, saya kira itu singkatan-singkatan yang mungkin harus kita pahami ya, kita kenali pada pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan. Karena terus terang untuk program Bangga Kencana itu memang singkatannya cukup lumayan banyak ya, dan itu memang ya
akan lebih baik disingkat memang daripada dia tidak disingkat, nanti malah pengucapannya menjadi susah. Tapi harus kita kenali ya teman sekalian. Nah, singkatan apa lagi yang perlu dibahas akan ketika di kolom komentar ya. Terima kasih teman sekalian telah hadir di channel Ruang